Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM C1C022020 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai metode pengumpulan data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIQNR CSRS. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data adalah teknik maupun cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data memungkinkan seseorang atau organisasi untuk menjawab pertanyaan yang relevan, mengevaluasi hasil, dan membuat prediksi tentang probabilitas dan tren masa depan. Yang pertama ada research CIO. Pengumpulan data adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan mengukur informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang bidang yang diminati. Yang kedua itu menurut research metodologi. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasilnya. Yang ketiga ada pengertian dari World Bank. Pengumpulan data merupakan aspek penting dari semua jenis studi penelitian. Pengumpulan data yang tidak akurat dapat memengaruhi hasil studi dan akhirnya mengarah pada hasil yang tidak valid. Yang terakhir yaitu menurut Sugiono pada tahun 2013. Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat dua jenis dalam metode pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang telah diterbitkan dalam buku, surat kabar, majalah, jurnal, portal online, dan lain-lain. Selanjutnya, pengumpulan data primer. Untuk jenis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menggambarkan dan mengukur tingkat kejadian berdasarkan angka dan perhitungan. Penelitian kuantitatif dapat digambarkan sebagai penelitian yang melibatkan pengumpulan data numerik dan menunjukkan pandangan hubungan antar teori, dan penelitian yang bersifat deduktif, kecenderungan untuk pendekatan ilmu pengetahuan alam, dan memiliki konsepsi objektivis tentang realitas sosial. Lalu, untuk penelitian kualitatif, metode pengumpulan ini bersifat eksploratif dan terutama berkaitan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman tentang alasan dan motivasi yang mendasarinya. Metode kualitatif sering dianggap sebagai menyediakan data yang kaya tentang orang-orang dan situasi kehidupan nyata dan lebih mampu memahami perilaku dalam konteks yang lebih luas. Adapun tujuan dari pengumpulan data, yang pertama membuktikan kualitas. Kegunaan pengumpulan data ialah untuk menangkap bukti kualitas yang memungkinkan analisis mengarah pada perumusan jawaban yang meyakinkan dan kredibel untuk pertanyaan yang diajukan. Lalu untuk mendapatkan informasi yang valid. Metode pengumpulan data yang dianggap sebagai teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun beberapa cara penulisan tujuan penelitian. Yang pertama, menuliskan tujuan penelitian kualitatif. Gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang Anda tulis. Lalu fokuslah pada satu fenomena atau konsep gagasan utama. Gunakan verba tindakan untuk menunjukkan bahwa ada proses learning dalam penelitian Anda. Gunakan kata atau frasa yang netral bahasa tidak langsung seperti daripada menggunakan kata pengalaman sukses individu, lebih baik memakai kata pengalaman individu. Sajikan definisi kerja umum mengenai fenomena atau gagasan utama, khususnya jika fenomena tersebut merupakan istilah yang tidak dipahami oleh pembaca luas. Lalu gunakan kata-kata menunjukkan strategi penelitian untuk digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan proses penelitian. Jelaskan partisipan yang terkait dalam penelitian, seperti apakah partisipan penelitian Anda terdiri dari satu atau lebih individu, atau sekelompok orang, atau suatu organisasi. Tunjukkan lokasi dilakukannya penelitian. Yang terakhir, gunakan beberapa bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan atau lokasi penelitian. Yang kedua, menuliskan tujuan penelitian kuantitatif. Gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang Anda tulis. Tunjukkan teori, model, atau kerangka konseptual yang Anda gunakan. Lalu tunjukkan variabel bebas dan variabel terikat, serta variabel lain yang seperti moderat,
atau kontrol yang digunakan dalam penelitian. Gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan terikat untuk menunjukkan bahwa kedua jenis variabel ini benar-benar saling berhubungan. Misalnya, hubungan antara dua atau lebih variabel atau perbandingan antara dua atau lebih kelompok. Lalu tempatkan dan susunkanlah variabel ini dari kiri ke kanan dengan variabel bebas di bagian kiri yang diikuti oleh variabel terikat di bagian kanan. Tunjukkan secara jelas partisipan atau unit analisa dan lokasi penelitian tersebut. Definisikan secara umum masing-masing variabel kunci, misalnya dengan menggunakan definisi-definisi yang sudah diterima secara umum dan dari literatur. Yang ketiga, meneruskan tujuan penelitian metode campuran. Mulailah dengan menulis kata-kata yang menunjukkan secara jelas tujuan penelitian yang akan dijabarkan. Misalnya tujuan atau maksud. Jelaskan tujuan penelitian dari order perspektif konten. Misalnya, tujuan Anda adalah untuk mempelajari aktivitas organisasi. Lalu tunjukkan jenis rancangan metode campuran yang digunakan. Apakah exploratory, sequential, embedded sequential, transformational, multi-phase, dan lain-lain. Jelaskan rasionalisasi atau alasan dikombinasikannya data kualitatif dan kuantitatif. Untuk menggabungkan alasan-alasan tersebut menjadi rancangan yang lebih besar, misalnya untuk pembingkaiannya dalam paradigma keadilan sosial bagi suatu kelompok termarginalisasi atau rancangan transformatif untuk menghubungkannya dengan tujuan tunggal menyeluruh dalam program penelitian longitudinal dan multiphase atau rancangan multiphase.